Mengerikan, Israel ikut terseret konflik Rusia-Ukraina, perang dunia pecah. Putin peringatkan Israel untuk bersiaplah dalam bahaya. Mengerikan, Israel ikut terseret konflik Rusia-Ukraina, perang dunia pecah. Putin peringatkan Israel untuk bersiaplah dalam bahaya. Mengapa demikian? Konflik antara Rusia dan Ukraina tampaknya tak akan selesai dalam waktu singkat atau dekat, bahkan saat ini makin panas. Tak hanya itu, beberapa negara juga ikut terseret dalam ketegangan politik antara dua negara itu. Yang terbaru adalah Israel yang selama ini bungkam, namun akhir-akhir ini ikut angkat suara, bahkan angkat senjata. Kritikan tajam Israel muncul ketika Rusia menyebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mirip dengan Hitler karena sama-sama orang Yahudi. Israel menilai bahwa komentar tersebut sangat merendahkan orang Yahudi. Padahal selama ini Israel diketahui menghindari segala bentuk ancaman secara langsung karena tidak ingin berhubungan buruk dengan Rusia atau tidak ingin bermain api dengan negara raksasa ini. Namun dengan komentar Rusia tersebut, hubungan Israel dengan Moskow juga memanas. Selain itu, Putin diketahui juga mengusir beberapa orang Yahudi dan cabang kantor Yahudi di Moskow. Di tengah hubungan yang memanas dengan Rusia, para pejabat di Israel dilaporkan sedang bersiap untuk mengirim lebih banyak bantuan militer dan juga kemanusiaan ke Ukraina. Berdasarkan laporan dari surat kabar Haaretz, sebagaimana dikutip CNBC Internasional, di antara bantuan yang akan dikirim terdapat sistem pertahanan yang melindungi pasukan di darat, perlengkapan tempur pribadi dan juga sistem peringatan. Namun, sepertinya itu kalah canggih dengan Rusia. Hanya saja juga sistem persenjataan yang tergolong canggih dan mematikan belum akan dikirim dalam waktu dekat. Jadi masih dipastikan Rusia masih mengungguli pertempuran di Ukraina. Israel akui masih ketar-ketir dengan Rusia. Israel tidak belak-belakan membantu Presiden Zelensky yang juga Yahudi. Ternyata banyak faktor yang bikin Zionis ketar-ketir jika belak-belakan mendukung Ukraina. Israel saat ini menghadapi tekanan yang besar berkaitan dengan perang Rusia-Ukraina yang sudah berlangsung cukup lama. Negerinya dituntut untuk memihak Ukraina karena Presiden Volodymyr Zelensky adalah seorang Yahudi. Zelensky merupakan Presiden Ukraina pertama berdarah Yahudi. Dia lahir di Kryvyi Rih yang pada masa Kekaisaran Rusia menjadi satu-satunya wilayah yang diizinkan menjadi tempat tinggal etnis Yahudi di Ukraina. Seperti kebanyakan Yahudi Ukraina, masa lalu nenek moyang Zelensky juga diwarnai Holocaust ketika Nazi menyerbu Ukraina. Sejauh ini Israel sebagai negara asal muasal Zelensky masih belum bereaksi terhadap perang Rusia-Ukraina secara terang-terangan. Di kota Tel Aviv, beberapa kali demonstrasi digelar di depan kedutaan besar Rusia. Protes berisi tuntutan agar Rusia segera menghentikan serangan ke Ukraina selalu diteriakkan para demonstran. Kontradiksi Perdana Menteri dan juga Menteri Luar Negeri Israel dalam sebuah pidato di acara kelulusan perwira pasukan gabungan Israel atau IDF di sebuah wilayah di Israel Selatan pada 24 waktu yang lalu, Perdana Menteri mengatakan rasa simpati atas tragedi yang menimpa Ukraina. Tatanan dunia seperti yang kita tahu saat ini sedang berubah. Dunia sedang tidak stabil dan wilayah kita pun berubah setiap hari. Ini adalah masa-masa yang sulit dan tragis. Hati kami bersama warga Ukraina yang terjebak dalam situasi itu, katanya. Namun hingga saat ini, seperti diketahui, Israel masih belum terang-terangan untuk mengirimkan banyak bantuan ke saudaranya tersebut. Melangkah hati-hati.
Segala jenis bantuan untuk Ukraina yang diberikan Amerika Serikat dan sekutu NATO ditambah sanksi ekonomi terhadap Rusia diyakini tidak akan berpengaruh besar apapun terhadap tindakan negeri beruang merah itu. Itu sudah dibuktikan dengan sanksi Amerika dan sekutunya terhadap Korea Utara dan Kuba yang sudah diberlakukan sejak 1950-an. Namun tidak mengubah apapun, Korea Utara dan Kuba tetap kokoh jaya berdiri dengan ideologi masing-masing. Amerika Serikat sebagai pemimpin tidak berani mengambil risiko Perang Dunia III menghadapi Rusia yang sudah mengancam dengan senjata nuklir. Anggota NATO memang menurunkan pasukan namun tidak diterjunkan ke medan perang di Ukraina. Pasukan NATO hanya ditempatkan di perbatasan masing-masing negara anggota. Bantuan senjata yang dikirim ke Ukraina pun sebenarnya sangat kecil. Semua itu dilakukan karena Ukraina bukan anggota NATO dan tidak akan pernah bisa menjadi anggota NATO. Israel pun mengambil pendekatan yang sangat hati-hati. Mereka mengutuk Rusia namun tidak menandatangani resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengikat. Bantuan kemanusiaan diberikan namun bukan militer. Ada 5 faktor pemicu keraguan Israel. Israel harus berhati-hati menentukan sikap karena 5 faktor yang berpotensi memberatkan mereka jika salah melangkah. Pertama adalah posisi Rusia sebagai pemasok utama teknologi dan bahan baku nuklir Iran. Jika Israel sampai salah langkah, bukan tidak mungkin keran bantuan nuklir Rusia ke Iran akan diperlebar. Jelas itu membahayakan Israel yang berseteru dengan Iran. Kedua, Rusia merupakan pemasok utama persenjataan ke Suriah, tetangga yang sama sekali tidak akur dengan Israel. Rusia dapat memberi Suriah bantuan sistem anti pesawat paling canggih di dunia S-400 yang jelas bakal membatasi ruang gerak Israel di negara tetangganya itu. Israel tak menginginkan hal tersebut terjadi tentunya. Ketiga, Rusia saat ini adalah kekuatan utama di Timur Tengah, bukan lagi Amerika Serikat. Rusia juga mempunyai pangkalan udara dan laut di Suriah yang menjadi markas utama di Jazirah Arab. Rusia juga sedang berusaha untuk memperluas pengaruh di Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan banyak negara Timur Tengah lainnya. Keempat, di Rusia dan Ukraina terdapat populasi etnis Yahudi yang besar. Kesejahteraan, keamanan, dan juga hubungan mereka dengan Israel sebagai negara leluhur dijaga dengan sangat baik. Mereka diberi kemudahan untuk berimigrasi. Kelima merupakan yang paling penting, Israel harus mampu meredam Amerika Serikat untuk tidak gegabah ikut perang dengan alasan apapun. Sejauh ini Amerika Serikat mendukung penuh misi diplomatik Israel dalam menangani perang Rusia versus Ukraina. Semua fakta di atas memang terasa menyedihkan untuk Ukraina, namun itulah yang harus dihadapi Israel. Jika harus bermain api dengan Rusia, maka sanksinya tidak main-main.